sekarang kita mau membahas tentang balok. Ini udah saya bawa contoh balok. Inilah yang namanya balok ya. Balok itu bangun ruang yang dibentuk oleh sebagian besar persegi panjang ya. Dia seperti kubus, punya 12 rusuk, punya 8 titik sudut dan 6 buah sisi. Nah, ini tidak akan saya kupas lebih jauh tentang ciri-cirinya. Itu bisa kalian lihat di video kubus. Jadi kita mau langsung ke rumusnya aja ya. Ini baloknya. Nah, ini saya udah punya contoh balok. Saya beri nama PQRSTUVW. Nah, PQ itu adalah panjang balok. Di soal ini saya misalkan 8 cm. Lalu QR itu adalah 6 lebarnya balok. Saya misalkan 6 cm. RV itu adalah tinggi balok. Saya misalkan 24 cm. Nah, di sini ada beberapa rumus balok. Yang pertama volume. Volume itu tadi sudah saya sampaikan di materi kubus bahwa volume itu intinya adalah luas alas kali tinggi. Nah, karena alas balok berbentuk persegi panjang, ini alasnya, maka luas alasnya adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Luas alas kali tinggi dikali tinggi balok, maka volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita kali aja tiga-tiganya. Nah, kalau untuk luas permukaan itu berarti kita menghitung semua permukaan balok yang bisa kita sentuh. Nah, balok ini kalau sudah ada dindingnya, kita bisa sentuh bagian bawah, bagian tutup, bagian kiri, bagian kanan, bagian depan, bagian belakang. Nah, karena ukurannya nggak sama, jadi rumus luas permukaan balok agak panjang ya. 2 kali. Kenapa harus 2 kali? Karena setiap sisi itu punya 2 pasangan ya. Contoh, yang kiri sama yang kanan itu sebenarnya sama aja. Jadi kita cukup menghitung yang kanan, kita kali 2 udah dapat yang kiri. Kita kerjakan yang bawah, kita kali 2 udah dapat yang atas gitu ya. Makanya ini dikali 2. Dikali 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Atau kalau mau dihafalkan ada cara mudahnya, yaitu kita pakai kata-kata. Luas permukaan balok itu 2 kali pulang petang langsung tidur. Pulang petang langsung tidur. Nah, itu cara gampang menghafal luas permukaan balok. Jadi kalau ditanya luas permukaan balok, kamu tinggal jawab 2 kali pulang petang langsung tidur. Panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, ini ditambah ya. Lalu panjang kerangka balok. Nah, ini saya bahas karena ini cukup sering keluar di UNBK. Walaupun nanti tahun depan nggak ada UN lagi, tapi kan pasti ada juga ujian penggantinya sama aja. Jadi ini biasanya suka keluar panjang kerangka balok tuh. Nah, contohnya ini namanya kerangka balok karena belum ada dindingnya, cuman ada tiang-tiangnya. Nah, balok ini kan rusuknya tadi ada 12. Nah, ini kalau kita totalkan semua panjangnya, itu berapa sih satu buah balok ini? Nah, itu rumus cepatnya adalah 4 kali. Kenapa mesti 4 kali? Contohnya panjang. Panjangnya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Lebarnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Tingginya juga ada 4. Maka biar cepet 4 kali panjang tambah lebar kali tambah tinggi. Jadi ini kamu tambahin dulu semua, baru nanti hasil akhirnya kamu kali 4. Oke? Nah, di balok juga ada yang namanya diagonal sisi. Contoh, diagonal sisi itu contohnya PR. Terus ada juga diagonal ruang. Diagonal ruang contohnya PV. Nah, bedanya pada balok tidak bisa kita buat rumusnya karena balok itu ukurannya nggak sama. Kalau kubus tadi bisa kita bikin rumusnya karena sisi kubus itu semuanya sama panjangnya. Oke, sekarang kita bahas soal. Nah, ini soal pertama. Untuk gambar di samping atau soal di samping, tentukanlah A volume balok, B luas permukaan balok, yang C panjang sisa kawat yang digunakan untuk membuat satu buah balok jika kawat yang tersedia adalah 2 meter. Lalu yang keempat panjang diagonal sisi PR. Yang kelima panjang diagonal ruang PV. Nah, sekarang kita jawab. Pertama volume balok. Nah,
materi tentang bangunan rumah itu sebenarnya mudah, karena kamu tinggal apain rumus aja. Kayak contohnya ini, kamu disuruh menghitung volume gambar ini. Kalau kamu tahu rumus volume balok itu sebenarnya gampang, tinggal kamu masukin angkanya. Tadi rumus volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita tinggal masukin angkanya. Panjangnya kan 8 cm dikali lebarnya 6 cm dikali tingginya 24 cm. Nah, ini tinggal kita kali. 8 kali 6 48. 48 kali 24 48 dikali 24. 4 kali 8 32. 4 kali 4 16 tambah 3 19. 2 kali 8 16. 2 kali 4 8 tambah 1 9. 2 tambah ya 15 10 11. Jadi jawabannya 11,52 cm pangkat 3. Karena ini cm-nya ada 3. Oke. Nah, sekarang yang B, luas permukaan balok. Luas permukaan balok tadi rumusnya adalah 2 kali pulang petang langsung tidur. Nah, ya kan? Kita masukin angkanya. Pulang panjang kali lebar berarti 8 kali 6 ditambah petang panjang kali tinggi berarti 8 kali 24 ditambah langsung tidur 6 kali 24. Nah, ini kita hitung dulu satu persatu. 8 kali 4 adalah 48. 8 kali 8 kali 24 tuh 8 kali 4 kan 32. Kita simpan 3. 8 kali 2 16 tambah 3 9 ditambah 6 kali 2 4. 6 kali 4 kan 24. 6 kali 2 12 tambah 2 14. Nah, terus kita tambahin dulu nih ya. Tambahin dulu 48 ditambah 192 ditambah 144. Nah, begini penulisannya ya. 8 tambah 2 10 tambah 4 14. 1 tambah 9 10 tambah 4 tambah 4 18 ditambah 1 lagi 3. Jadi ini nanti 2 dikali 384 sama dengan 384 kali 2. Nah, 2 kali 8 2 kali 4 8, 2 kali 8 16, 2 kali 3 6 7. Jadi jawabannya 768 cm pangkat 2. Kalau luas itu sentimeternya pangkat 2. Oke. Nah, kejawab kan? Mudah saja karena kita tinggal masukin rumus saja. Sekarang yang C. Nah, panjang sisa kawat. Berarti ini dia mau membuat kerangka balok. Berarti kita pakai rumus panjang kerangka balok. Kita hitung dulu untuk membuat satu buah balok. Kamu butuh berapa panjang kawatnya? Berarti 4 dikali panjang tambah lebar tambah tinggi. Maka 4 dikali panjangnya tadi 8 tambah lebarnya 6 tambah tingginya 24. 8 tambah 6 14. 14 tambah 24 38. Jadi 4 kali 38. 38 kali 4 8 kali 4 32. 4 kali 3 12 tambah 3 15. 152 cm itu yang dibutuhkan untuk membuat satu buah balok. Nah, di sini disediakan kawat 2 meter ya. Maka sisa kawatnya adalah ini kan cm, sedangkan ini meter. Gak sama satuannya, jadi kita ubah dulu ke cm. Dari meter ke cm itu dia turun 2 tangga, ke desimeter dulu baru ke cm. Maka ini dikali 100 supaya jadi cm. 2 kali 100 200 cm. Maka sisa kawatnya adalah 200 dikurang 152. Berarti masih ada sisa 48 cm lagi kawatnya, gitu ya. Sekarang yang D. Yang D yang ditanya panjang diagonal sisi. Diagonal sisi itu yang ini. Diagonal sisi PR. Nah, ini saya buat garisnya. Oke. Nah, dia akan membentuk segitiga siku-siku dengan ini. Nah, kamu perhatikan segitiga PQR ini adalah segitiga siku-siku. Ya, karena di sini siku-siku nih, di sini siku-siku. Maka kita menggunakan teorema Pythagoras. Kebetulan PR itu ada di depan siku-siku, maka PR itu adalah hipotenusanya. Maka
Panjang PR adalah akar. Kalau menghitung hipotenusa atau panjang sisi terpanjang segitiga siku-siku, itu kita tambahin dua sisi yang lain. 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 8 pangkat 2 itu 8 kali 8, 64 ditambah 6 pangkat 2 itu 6 kali 6, 36. Terus 64 tambah 36 itu 100. Akar 100 itu adalah 10, karena 10 kali 10 100. Jadi panjang diagonal sisinya 100, maka yang ini panjangnya 100. Oke. 110, sorry. Nah, panjang diagonal ruang PV. Diagonal ruang. Nah, dari P ke V. Nah, tuh ya. Panjang diagonal ruang PV. Nah, kalau diagonal ruang PV itu membentuk segitiga siku-siku dengan PRV. Nah, kamu perhatikan. P R V. Ini juga nanti siku-sikunya di sini. Ya. Nah, maka kita menggunakan teorema Pitagoras lagi. Ini kebetulan PV-nya adalah hipotenusa juga karena di depan siku-sikunya antara 10 dengan 24 ya. Maka panjang PV-nya adalah akar sama ditambah berarti ya 10 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 itu 10 kali 10, jawabannya 100 ditambah 24 pangkat 2 itu 576. 100 ditambah 576 itu adalah 676. Akar 676 itu jawabannya 26, karena 26 kali 26 itu hasilnya 276. Nah, kalau kamu nggak tahu dapat 26 dari mana, itu pakai pohon faktor. Kamu bisa lihat di video pembahasan saya yang lain, itu ada. Oke. Nah, ini ya selesai untuk soal nomor 1. Sekarang saya punya soal kedua. Nah, ini udah soal penerapan ya, agak susah sedikit. Nah, perhatikan. Volume sebuah balok sama dengan 4 kali volume kubus yang rusuknya 5 cm. Jika ukuran panjang dan lebar balok berturut-turut adalah 10 dan 5 cm, maka tinggi balok adalah. Nah, kita perhatikan data yang diberikan ya. Jadi kalau menjawab soal cerita yang berhubungan dengan matematika, kamu baca pelan-pelan soalnya. Ikutin aja kalimatnya. Di sini saya ulang ya. Volume sebuah balok sama dengan, berarti saya tulis nih, volume balok kan gitu katanya. Volume sebuah balok berarti volume balok sama dengan, nah bikin sama dengan 4 kali volume kubus. Kita tulis 4 kali volume kubus gitu. Ya, yang rusuknya 5 cm. Oke, tadi volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 4 kali volume kubus. Volume kubus sudah dibahas di video sebelum ini, adalah rusuk kali rusuk kali rusuk 3 kali R-nya. Nah, kita masukin angkanya. Jika ukuran panjang dan lebar balok berturut-turut adalah 10 dan 5, nah panjang dan lebarnya udah ada. Panjangnya 10 dikali lebarnya 5 dikali tinggi. Maka tinggi balok adalah, ternyata yang ditanya tinggi baloknya. Maka tinggi balok ini nggak ada angkanya, jadi tetap huruf P aja karena nggak bisa diganti. Sama dengan 4 kali R itu rusuk kubus. Nah, di sini ada kata rusuknya 5 cm, berarti ini 5 kali 5 kali 5. Nanti kita pakai sistem pindah ruas ya. Nah, kalau kamu, jadi ini kan ada kali 5 kali 10. Kamu pindahin supaya di sini tinggal huruf T aja, maka kali 5 kali 10-nya kita pindahkan. Kalau pindah ruas kali berubah jadi bagi. Maka nanti ini jadi 4 kali 5 kali 5 kali 5 dibagi 5 kali 10. Ya, jadi kali 5 kali 10-nya dipindahin jadi bagi 5 kali 10. Nah, ini nanti dihitung 5 bagi 5 1 habis. Jadi tinggi sama dengan, tinggal 4 kali 5. 4 kali 5 kan 20 dikali 5 dibagi 10. Nah, ini 20 bagi 10 kan 2. Maka tinggi baloknya adalah 2 kali 10, 2 kali 5 jawabannya adalah 10 cm. Nah, gitu ya. Jadi rumus tentang soal tentang bangun ruang itu tidak hanya seperti ini aja penerapan. Jadi kadang ada yang seperti ini, kamu harus pindah-pindah ruas ya.
Kalau konsep pindah ruas kamu udah bagus, udah lancar, mengerjakan soal seperti ini pasti juga udah lancar buat kamu. Oke? Nah, demikianlah, ini hanya beberapa soal tentang balok. Sebenarnya masih banyak yang lain ya. Kurang lebih seperti ini secara garis besarnya. Nah, jadi ditonton lagi videonya baik-baik, dipelajari di rumah. Terima kasih buat Pak Agung yang udah bantu untuk merekam video ini. Oke, sampai ketemu lagi di video pembahasan yang lain. Terima kasih.